dalam berkat yang melimpah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang bisa kami lakukan, hanya inilah ya Tuhan, menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar ini juga ya Bapa, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan memakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap firman Tuhan yang telah dipersiapkan, sehingga ini ya Tuhan akan boleh tersampaikan ke hati yang baik, sehingga akan bertumbuh dan berakar, bahkan berdaun lebat, dan bahkan akan menghasilkan buah-buah pertobatan dan juga buah jiwa-jiwa yang akan datang di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan sampai akhirnya nanti. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman-Nya katakan amin. Amin. Terima kasih, saya persilahkan duduk. Iya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita masih bisa datang beribadah hari ini ya, di tanggal 22 ya, di bulan yang Juni. Nah, kita bisa mengevaluasi kehadiran kita sudah sampai berapa kali kita datang ya. Setiap bulannya apakah kita hadir, atau di dalam 1 tahun apakah kita hadir terus ya. Puji Tuhan ya, hari ini saya diberi waktu oleh Bapak Kepala kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini kita akan diberkati. Langsung saja kita akan buka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 29. Amin. Ya, CD-nya belum dapat ya. Saya akan membawa nanti tema dari firman Tuhan, Yesus menaklukkan roh jahat ya. Jadi roh jahat itu walaupun dia kuat, tapi dia masih takluk kepada kuasa Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini ya. Tidak dapat ya, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita ikuti saya nanti ayat yang genap, saudara ayat ganjil, demikian sampai seterusnya, dan nanti ayat yang terakhir kita bersama-sama. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai
itu, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setelah penjaga-penjaga bagi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca ini tadi, ya, kita sudah tahu ceritanya, ya kan? Bahwasanya seorang laki-laki yang dirasuk setan datang menemui Yesus. Dia dirasuk setan, ya, tapi bisa datang menemui Yesus. Nah, dari pernyataan ini berarti orang yang datang menemui Yesus tidak hanya anak Tuhan, setan pun datang menemui Yesus. Dan kita juga mengingat, ya, pada waktu Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, iblis juga datang menemui Yesus, datang memuji Yesus, ya, iblis. Nah, dan pernah juga lagi, ya, pada waktu iblis, ya, dia iri melihat ada orang saleh yang namanya Ayub. Dia diberkati Tuhan, dia saleh, dia takut akan Tuhan. Nah, maka iblis iri. Dikatakannya kepada Tuhan pada waktu itu, dia saleh karena engkau memberkatinya. Maka Tuhan mengatakan kepada iblis itu, ya udah, coba kau ambil semua hartanya, ya, ambil hartanya, ambil anak-anaknya, dia akan tetap memuji saya, ya, dia akan tetap percaya kepada saya dan tetap dia, ya, akan yakin kepada saya, ya, tapi nyawanya jangan kau ambil. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, ya, di dalam pendahuluan yang saya sampaikan ini, bahwasanya kita harus mempunyai pemikiran bahwa untuk bertemu dengan Tuhan itu tidak hanya anak-anak Tuhan, iblis pun bisa bertemu, ya, iblis pun bisa berkomunikasi, sama seperti yang kita baca ini tadi, di mana seorang laki-laki yang dirasuk setan datang menemui Yesus. Dia sudah lama dirasuk setan, ya, dia sampai tidak berpakaian lagi, dan bahkan untuk mengamankannya sudah dilakukan untuk merantai dia, rantai yang besar, mungkin tangannya dirantai, mungkin juga kakinya dirantai dan diikatkan ke pohon yang besar. Namun, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca itu tadi, tidak ada yang bisa, ya, untuk menahan dia. Rantai apapun yang dilakukan tetap bisa, ya, tetap bisa dipatahkannya. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya setan itu, ya,
itu. Ya, sebenarnya saya buat teksnya tapi nggak berhasil mungkin ya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, di mana-mana ada setan, di gereja pun ada setan. Seperti tadi ya kan, Bapak Gembala mengatakan isi dulu bangku yang di depan. Setan itu nggak suka aturan, ya. Mungkin pada waktu kita datang, di sini aja lah di belakang. Nah, padahal kalau dibuat tertib seperti ya terisi semuanya bagus. Setan itu nggak suka yang bagus. Makanya dengan ini tadi ya Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwasanya tidak berpakaian. Kalau orang yang tidak berpakaian bagus atau tidak? Nggak bagus. Itu memalukan. Jadi setan-setan itu dia selalu melakukan hal yang memalukan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, dia selalu melakukan keburukan. Ya, di sini kita melihat tadi sudah dilakukan orang untuk mengamankan dia, dirantai, namun selalu lepas dan diputuskannya. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena memang dia tidak mau tertib, dia mau bebas. Ya, dalam firman Tuhan yang telah kita baca ini tadi, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa ya buruknya kehidupannya. Dia sampai tinggal di pekuburan. Ya, kalau siang hari sih ya di pekuburan mungkin masih bisa aman ya. Jadi supaya orang jangan pergi-pergi ke sana, ada orang gila gitu. Jadi masih menghindar untuk pergi ke sana, ya kan? Tetapi kalau malam hari itu menakutkan, apalagi kalau dia lewat-lewat ya di satu jalan. Contohnya di tempat kita ini di Selambo ini, kalau ada orang gila pasti kita takut. Takut ada orang gila di situ. Karena orang gila itu ya tidak semua baik perbuatannya. Nah, kalau kita lihat orang gila yang di jalanan itu, mungkin dia gila hanya tidak mau pulang ke rumah. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ada yang kancing celananya, tetapi kenapa mesti digini-ginikan kan? Nah itu karena dia nggak mau untuk baik dilihat oleh orang. Nah mungkin ada yang rumahnya, tetapi tidak mau pergi ke rumahnya. Ada lagi saya lihat ibu-ibu yang orang gila yang sudah tidak waras lagi ya. Ada di bawahnya kain digendongnya, tapi dia memakai kain yang sobek-sobek ya. Karena apa? Karena memang setan tidak suka ya orang gila itu berpakaian yang rapi. Nah, di dalam ayat 31 tadi dikatakan di situ Bapak Ibu dan Saudara, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, pada waktu ya laki-laki itu tadi datang, ya mungkin pada waktu itu setannya lagi tidur ya. Jadi dia melihat Yesus datang. Maka laki-laki itu datang dan tersungkur mengatakan, ya Tuhan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi pada waktu ya dia mengatakan demikian, iblisnya langsung bangkit. Dia mengatakan, iblis itu mengatakan, jangan buang aku ke jurang maut itu. Nah, setan bermohon supaya mereka jangan dimasukkan ke jurang maut. Setan pun sebenarnya gak mau dibuang ke jurang maut, ya. Dan setan itu meminta supaya mereka masuk. Ada di sana babi, ya. Ada sekitar 2000 ekor babi yang ada di tempat itu, ya. Dan rupanya permohonan setan itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Karena setan itu mau dia akan masuk di dalam satu kehidupan, ya kehidupan binatang. Dan kita tahu berapa babi-babi yang ada dimasuki oleh roh jahat itu. Oh ya ini, ya kita lihat di sini, ya setan bermohon supaya mereka jangan dimasukkan ke jurang maut. Dan setan meminta supaya mereka masuk ke babi yang ada di tempat itu. Permohonannya dikabulkan oleh Yesus, ya. Mengapa Yesus mengizinkan permohonan
korban demi satu jiwa. Ya, kalau kita menghitung kemarin satu ekor babi berapa harganya? Ada 3 juta. Nah, rata-ratakan aja dulu 2 juta harga babi, ya kan? Kalau dihitung 2 juta. 2 juta kali 2000 babi harganya berapa? 4M. 4M Bapak Ibu dan Saudara. Enggak 2M, enggak mandek mulyati lagi. Udah 4M, ya. 4M demi satu jiwa, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Tuhan merelakan itu, Saudara, ya. Terus lanjut. Tuhan merelakan 4M untuk dibuang demi satu jiwa. Karena apa? Karena keselamatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam arti lebih luas bahwa keselamatan rohani dan kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan anugerahnya, ya. Anugerahnya kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat tadi bagaimana situasi laki-laki yang kerasukan setan itu. Pada waktu dia ditempati oleh setan itu, ya. Setan itu ditanya oleh Yesus, ya. Namamu siapa? Namaku Legion. Legion yang artinya banyak setan. Banyak setan dalam hidupnya. Ada tafsiran yang mengatakan legion itu artinya ya kira-kira 6.000 setan. Ya, coba bayangkan, satu setan aja udah susah, ya, dikendalikan. Ini 6.000 Bapak Ibu. Legion sangat banyak, ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwasanya Yesus itu, ya, tidak memperdulikan apa yang akan terjadi, supaya jiwa yang satu itu tadi yang sangat menyakitkan itu dia harus diikat, dia harus dirantai, dan dia tidak tinggal lagi sebagaimana orang yang normal. Dia harus berjalan-jalan dan bahkan dia harus di pekuburan, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Dia harus di sana. Tetapi Tuhan tidak memperdulikan akan hal itu. Karena apa? Ya, karena keselamatan merupakan hal yang lebih penting, ya. Atau keselamatan itu adalah keselamatan rohani yang sangat penting, dan itu merupakan hal yang kekal, Bapak Ibu. Karena hal yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Sementara jiwa ini adalah kekal. Jadi Tuhan memperhitungkan itu, maka dia tidak akan peduli. Lihat di sini, ya. Setelah laki-laki itu berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita lihat tadi di dalam pembacaan kita ini, setelah dia berjumpa dengan Yesus, ya, dalam ayat yang ke-36 mulai. Orang-orang yang telah melihat, ayat 36. Ya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus kepadanya. Ya. Dan ayat yang ke-35, dan keluarlah orang-orang yang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ya, yang mau saya maksud di sini, setelah setan-setan itu ia meninggalkan laki-laki yang dirasuki
beribadah. Amin. Nah, kalau kita tidak suka beribadah atau kita tidak mau duduk di kaki Yesus berdoa, sama seperti orang yang masih dirasuk setan itu tadi. Berarti ada setan di dalam kehidupan kita yang tidak menginginkan kita untuk datang beribadah. Apakah di antara kita ada seperti itu? Ya ada, ya. Pasti nggak ada. Guysnya Anugerah Selampung semuanya suka datang beribadah. Amin. Jadi kalau ada bisikan-bisikan ke dalam diri kita, Bapak Ibu dan Saudara, jangan pergi beribadah. Ingatlah Bapak Ibu bahwa ada setan legion, banyak setan yang menggoda kehidupan kita supaya kita tidak datang beribadah. Dan pada pagi hari Bapak Ibu dan Saudara, kalau diberikan kepada kita umpamanya kemalasan untuk tidak berdoa, ingatlah bahwa itu salah satu setan yang di legion itu tadi Bapak Ibu. Amin. Suka berdoa tiap pagi, amin. Siapa yang berdoa tadi pagi? Coba tangannya diangkat. Semua ini tinggi lah. Kalau agak ragu gini berarti nggak betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua ini. Berarti salah satu yang menggoda hati untuk tidak mau berdoa itu hilang setannya dari hidup kita. Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau beribadah. Hari ini tadi ada nggak yang digoda setan untuk tidak datang beribadah? Pasti ada. Mungkin ada undangan, ya. Ya udah aku ikuti undangan aja lah. Atau mungkin ya ada entah sesuatu persoalan di rumah, ya nggak jadi datang. Ingatlah itu godaan setan Bapak Ibu. Jangan sampai kita dirantai, diikat Bapak Ibu, ya. Oleh karena godaan setan itu tadi. Jadi kita melihat di sini ya orang yang berjumpa dengan Yesus, ya, yaitu laki-laki yang dirasuk setan itu tadi. Setelah setan diusir oleh Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, dia duduk di kaki Yesus, suka beribadah. Mari evaluasi dirimu Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka beribadah, kalau di ibadah seperti ini udah mulai bosan, gelisah, ingat ada di situ legion Bapak Ibu. Langsung usir, keluar kau dari sini. Amin. Suka beribadah, amin. Suka dengar firman, amin. Iya, tadi pagi juga ya saya dengar firman yang disampaikan oleh pembina sekolah minggu seperti itu, ya. Orang yang suka berbuat baik itu adalah anak Tuhan, ya. Dan dia akan suka apa? Kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, bernyanyi, datang ke sekolah minggu, ya, tidak melawan orang tua. Jadi orang yang suka melawan orang tua itu berarti apa? Ada legion dalam kehidupan. Bilang ya, bilang sama anak-anaknya nanti. Ada legion. Legion itu banyak setan Bapak Ibu dan Saudara, ya. Dan di gereja ini juga mari kita tertib. Tadi di pendahuluan yang kita lihat di sini, apa itu pengertian setan itu? Bahwa dia adalah sebuah makhluk, ya, atau entitas yang cenderung mengajak kepada keburukan, kejahatan. Dia suka membangkang, tidak taat, suka membelot, suka melawan aturan dan semacamnya itu. Sekarang evaluasi dirimu, ya. Evaluasi dirimu, apakah masih suka membangkang? Apakah tidak suka ketertiban? Ada setan Bapak Ibu dan Saudara, ya. Usir setan itu dari kehidupanmu. Supaya kita seperti laki-laki ini, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia suka duduk di kaki Yesus dan mau beribadah. Dan hal yang kedua, setelah dia berjumpa dengan Yesus, ia berpakaian dan sudah waras, sehat jiwanya dan sopan santunnya, ya. Ayat 35 itu ada di ayat 35 Bapak Ibu dan Saudara. Dia sudah berpakaian, ya, dia sudah waras,
Dia duduk di kaki Yesus dan ia telah berpakaian dan sudah waras. Dengan melihat ini Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang melihat ini mereka takut. Takut karena apa ya? Kalau kita menyimak ini, apa ketakutannya sebenarnya? Ketakutan orang gerasa sebenarnya di situ Bapak Ibu dan Saudara, mungkin masih banyak lagi hal-hal ya, keajaiban yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan itu mungkin harus mengorbankan lagi. Seperti yang tadi ada 2.000 ekor dikorbankan, sekitar 4 miliar harus dikorbankan. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka ketakutan. Bukan ketakutan yang dirasakan oleh gerasa itu karena mereka menghormati Tuhan, bukan. Tetapi mereka karena ya kehilangan pekerjaan ya. Mungkin penggembala dari tadi itu akan dimarahi oleh tuannya, tidak akan dapat gaji lagi. Atau Bapak Ibu dan Saudara ya, dia pasti disuruh untuk menggantinya dan yang lain-lain. Ada hal-hal yang negatif yang dipikirkannya, maka mereka ketakutan. Dengan hal ini apa yang dilakukan ya oleh penjaga babi-babi itu tadi? Dia pergi berkeliling kota, dia beritahukan apa yang telah terjadi itu. Mungkin dia tidak memberitahukan bahwa laki-laki yang dirasuki setan tadi dia sudah waras, ya itu yang dilakukannya. Tetapi apa yang diberitahukannya? Sudah hilang lagi semua, sudah masuk ke jurang. Mungkin itu yang dikatakannya Bapak Ibu dan Saudara ya. Bukan jiwa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hayo, ada seseorang di sana yang nggak tahu namanya. Karena memang kalau dilihat dari peta, gerasa itu adalah bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Nah, jadi di sini kita boleh melihat Bapak Ibu apa yang dilakukan ya setelah itu, ya Bapak Ibu dan Saudara. Maka Tuhan Yesus memang tidak mau tinggal di situ. Dia pergi dari tempat itu, Saudara. Dia mau pergi berlayar lagi untuk menyampaikan Injil. Ya, ini dilakukan adalah sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, itu dilakukannya. Ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 38, ya ayat 38, bahwa laki-laki yang telah berjumpa dengan Yesus, poin yang ketiga di situ, dia ingin pelayanan dengan Yesus. Iya, dia ingin pelayanan dengan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, nah kita pun demikian Bapak Ibu. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengikut Yesus, kita harus mau ingin pelayanan dengan Yesus. Amin. Dengarkan di ayat 38 di sini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Yesus tidak mengizinkan. Ya, ada pekerjaan yang lain yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada laki-laki yang telah diselamatkan dari kerasukan setan itu, yaitu yang ada di ayat 39. Ini adalah poin yang keempat, di mana laki-laki yang telah sembuh dari kerasukan setan itu tadi, Yesus menginginkan supaya dia menjadi saksi. Dia harus menginjil kemana? Pulanglah ke rumahmu. Jadi pertama kali itu Bapak Ibu dan Saudara, apabila kita berjumpa dengan Yesus, kita harus menjadi saksi di mana pertama? Di rumah kita. Amin. Saksi di rumah kita. Bagaimana saksi di rumah kita? Berarti semua tadi legion-legion gak ada lagi dalam hidup kita. Tidak melawan, ya, taat pada orang tua, saling mengasihi, suka bekerja, suka memberi, ya, lemah lembut, semua yang baik-baik
itulah yang akan dilakukan. Ya, berarti dia akan menjadi saksi di dalam rumahnya. Amin. Ya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Apa yang diperbuat Allah dalam kehidupan kita, itu jangan hanya menjadi bagian kita, harus kita bagikan kepada orang, ya, kepada orang lain, kepada anak-anak kita, ya. Kita boleh menceritakan apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Kita ceritakan supaya dia, ya, mendapatkan berkat dari pengalaman yang kita alami itu, ya Bapak Ibu dan Saudara. Orang itu pun memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus, ya, kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa arti rohani dari semua firman Tuhan ini? Ya, arti rohani yang akan kita dapatkan lihat di sini. Yang pertama, banyak sekarang ini, ya Bapak Ibu, banyak orang disandra oleh kuasa setan yang lebih modern zaman sekarang. Ya, apa aja itu Bapak Ibu? Tidak menjadi tuan lagi atas dirinya, pikirannya dan hatinya dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh uang, dikuasai oleh hobinya, pekerjaan, jabatan, ya Bapak Ibu. Hedonisme yang artinya yang menganggap kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidupnya. Ini Bapak Ibu, ya. Tadi arti setan itu yang dirasuk kepada laki-laki itu adalah legion, banyak setan. Jadi untuk zaman sekarang itu mungkin gak itu lagi setannya Bapak Ibu, udah berbeda, udah lebih modern, membuat kita marah, ya, membuat kita marah karena apa? Mungkin sifat dari anak-anak, sifat anak-anak itu apa? Suka melawan, nggak mau, ya, kita suruh. Zaman sekarang itu, ya, sudah diingat oleh apa? Oleh handphone. Nah, yang mengakibatkan kita sering marah. Iya, itu Bapak Ibu dan Saudara, sudah lebih modern lagi, ya, sudah mengutamakan kesenangan dan kenikmatan daripada apa? Daripada melakukan firman Tuhan. Kita boleh mengevaluasi ini dalam diri kita, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kalau masih ada ini dalam diri kita, berarti setan-setan itu tadi masih ingin menguasai diri kita. Kita masih diikatnya, Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang kita harus bangkit, kita harus datang kepada Tuhan. Sama seperti laki-laki ini tadi, setelah dia melihat Yesus, dia mendengar kabar tentang Yesus, dia datang memanggilnya saudara. Sebenarnya, ya, legion itu tadi marah dan tidak memperbolehkan. Tetapi karena dia tahu bahwasanya kuasa Yesus itu lebih tinggi dari kuasa, ya, setan yang merasuk kehidupan laki-laki itu, maka setan itu mengatakan, Tuhan, jangan masukkan kami ke jurang itu, ke jurang maut, tetapi suruhlah kami masuk kepada babi-babi itu. Bapak Ibu, nah akhirnya itu diinginkan Bapak Ibu. Nah, sekarang inilah yang akan kita pikirkan dalam kehidupan kita, saudara. Kita di bagian mana ini sekarang? Apakah kita lebih mengutamakan uang daripada hal yang rohani, sehingga kita sering terganggu datang ke gereja, Bapak Ibu? Atau pekerjaan kita, ya, oleh karena pekerjaan sehingga kita tidak mampu untuk datang kepada Tuhan, atau hobi kita, atau kenikmatan, kesenangan kita, ya Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan ini dalam dirimu saat ini, bebaskan dirimu dari hal itu, datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ya, supaya kita memperoleh keselamatan. Semua yang ada di dunia ini, ya saudara, itu bisa kita nilai, tetapi yang telah disediakan oleh Tuhan yang kekal itu tidak ada yang dapat menilai. Ya, kita harus membandingkan itu, saudara, supaya ada dalam diri kita peningkatan di dalam kerohanian. Amin. Ya, amin. Nah,
ya. Sehingga lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Sama seperti orang-orang yang menyaksikan ini. Mereka menolak kehadiran Yesus. Mereka mengatakan pergi dari sini. Ini merupakan apa? Faktor ekonomi ya, yang barangkali lebih berharga mereka pikirkan 2.000 babi itu tadi daripada 1 jiwa ya, yang sudah dirasuk setan itu tadi. Biar aja dia dirasuk setan daripada babiku hilang. Itulah yang dipikirkan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Ingatlah Bapak Ibu dan Saudara ya, bahwasanya harta ya hanya sementara, tetapi hal yang rohani itu adalah kekal. Ini harus kita garis bawahi pada hari ini dalam kehidupan kita. Ini adalah masalah untuk rugi yang sering ya dialami oleh kemanusiaan, yang indikasinya sering ya dikatakannya apa? Apa yang saya dapatkan jika aku bertobat? Apa yang saya dapatkan jika aku meninggalkan kebiasaan-kebiasaanku, kesenanganku? Apa yang aku dapatkan jika aku pelayanan? Apa yang aku dapatkan jika aku mengikut Tuhan? Apa yang aku dapatkan jika aku mengikuti peraturan-peraturan gereja? Kan lebih banyak yang aku dapatkan kalau aku ini sekarang hidup di dalam kesenangan dan kenikmatan secara jasmani. Ya, ini yang sering Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang tidak mau meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, saya percaya jemaat yang ada di sini ya tidak demikian. Pasti kita lebih memilih yang rohani daripada yang jasmani. Amin. Oh, amin ya, berarti yang dipilih yang jasmani. Amin. Nah, terpaksa ini ya. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi renungan bagi kita sepanjang minggu ini ya. Jangan oleh karena keinginan ataupun ya keperluan jasmani kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Ibadah di dalam KKA, ibadah di dalam di mana kita wadah-wadah muda-mudi, kaum ibu, ya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan mengutamakan itu. Saya menawarkan ini kepada Bapak Ibu dan Saudara. Di bagian manakah kita sekarang? Apakah kita memilih seperti laki-laki yang telah dilepaskan dari legion? Ataukah kita memilih sebagai orang berasa yang tidak mau menerima kehadiran Yesus, Bapak Ibu dan Saudara? Hendaknya kita Bapak Ibu dan Saudara mau melepaskan setan-setan yang ingin menggerogoti diri kita. Kita duduk di kaki Yesus, kita menyerahkan diri, kita normal berpakaian rapi kembali Bapak Ibu. Kita melakukan hal-hal apa yang Tuhan inginkan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dibanding dengan orang berasa yang tidak mau menerima Yesus oleh karena harta, oleh karena keinginan jasmani Bapak. Marilah menyadari bahwa keselamatan jiwa lebih berharga dari seluruh harta di dunia ini. Amin. Amin. Taat sila firman Tuhan saudara. Amin. Sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Perbandingannya 1 jiwa dengan 2.000 babi. Yang mana yang kita pilih Bapak Ibu? Kita harus memilih ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah mengorbankan 2.000 babi itu tadi. Mungkin belum ada harta kita sebanyak itu, tetapi kenapa kita lebih mengasihi itu daripada kita datang kepada Tuhan? Hendaknya ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena apabila kita mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka apa yang menjadi
ya, pergumulan kita, Tuhan akan menolong. Tuhan lebih mengerti apa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menyelesaikan masalah kita, itu tidak akan selesai. Tetapi pada waktu kita datang berdoa, berlutut di kaki Tuhan, maka segala masalah kita akan bisa terselesaikan. Amin. Iya, percaya itu Bapak Ibu. Ya, mari kita bersama-sama membaca satu ayat lagi untuk menjadi perenungan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Bisa dibuka? Dan dengan firman Tuhan ini saya mengajak pemain musik ke depan dan kita semua bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Matius 6 ayat 33. Kita baca 2-3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita akan menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kita ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka untuk itu cari dahulu kerajaan Allah. Maka semua apa yang di pikiran kita, Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya Yesus. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Maka pada hari ini kami bersyukur. Kami harus merenungkan betapa Engkau sangat Tuhan menghargai satu jiwa dibanding dengan apa yang ada di dunia ini. Haleluya Yesus. Terima kasih.